Tadi mana tadi? Wa yusannu ra'su izarihi bihi ay in tawahama husulu ma'dzirin lahu kamastazaharahu saykhuna. Wa alaihi yuhmalu ra'sahu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi wa ra'atani ba'dal wudu'i ay bihaisu tansabani ilaihi urfan patafutani bituli fasli urfan al aujahi wa inda ba'dahum bil i'radi wa ba'dahum bi jafafir al a'da'i wa kila bil hadisi wa yaqra'u nadban fil ula rak'ataihi ba'dal fatihah walau annahum izzalamu anfusahum ila rahima wa pisaniyati wa may ya'mal su' aw yazrimu nafsah ila nafsihi ila rahima. Dan disunatkan akan memercikkan apa? Air sisa wuduk tadi. Izarihi akan sarungnya. Bihi dengannya sisa wuduk. Intawahama jika ragu ia akan hasillah oleh kotor baginya kain. Jadi kita sunat memercikkan air kepada kain kita ketika kita ragu kain tadi terkena najis. Baik itu air sisa wuduk kita percikkan atau air yang lain kita ambil. Sedang berwuduk kan biasa tuh kan kena percikan. Kalau ragu maka itu dipercikkan airnya sebagaimana menyucikan air kencing anak bayi yang belum meminum air memakan sesuatu selain daripada air susu ibunya. Berarti cukup dipercikkan kalau ragu. Tapi kalau yakin maka harus sailanul ma, harus mengalirkan air. Kita siramlah bersih baru diperas kain kita itu biar jangan basah kita sholat kan itu. Paham? Itu ceritanya kalau ragu kena percikan. Sebagaimana telah zahirlah akannya pendapat oleh Syekhuna wa alaihi dan atasnya pendapat yuhmalu dipertanggungkan kepada apa? Memercikkannya Nabi Muhammad SAW bagi kainnya bihi dengannya sisa wudhu. Nabi ketika dia berwudhu ada air sisanya pun dipercikkannya ke kainnya. Itu kata Nabi dia itu sedang ragu. Berarti kalau yakin jangan dipercikkan, harus disiram. Dan disunatkan rakaatani 2 kali sholat, 2 rakaat sholat ba'dal wudhu setelah wudhu. Inilah namanya sunat wudhu. Setelah wudhu sunat salat wudhu dulu. 2 rakaat. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid ya kan, sunat wudhu atau sunat wudhu langsung boleh. Artinya bihaisu dengan sekira-kira tansabani ilaihi. Apa tadi basah atau belum keringlah kepadanya wudhu urpan pada urup. Masih basah wudhu kita itu sunat. Maka kenapa? Air wudhu kita itu nanti akan menjadi malaikat. Dalam hadis yang akan berdoa kepada kita meminta diampunkan dosa kita. Makanya orang berwudhu itu berguguran dosa kecilnya. Sudah sunat kita berwudhu itu dan nanti menjadi cahaya sebagaimana kemarin disunatkan kita meluas-luaskan ya kan ketika berwudhu, diluaskan tangan sampai ke lengan, ke muka sampai ke leher, kaki sampai ke betis, nanti bercahaya ketika di akhirat di padang mahsyar nampak Nabi, oh itu umatku dengan cahaya wudhu sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fatufani bitul fasli, maka luputlah ia sunat wudhu tadi dengan panjang pasal urfan pada uruf al-aujah di atas pendapat yang lebih kuat. Kalau sudah lama kita siap berwudhu udah kering baru kita sunat wudhu, itu tidak dapat hasil sunatnya wudhu lagi menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Karena udah kering wudhu tadi, enggak dia lagi jadi malaikat itu diciptakan. Jadi sunat lain aja lah. Salat sunat masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Wa inda ba'dihim, dan di sisi pendapat sebagian mereka ulama itu bil i'radi dengan maksud. Kalau ada maksud kita memang tidak melakukan sunat wudhu, maka sudah hilang kesunatan itu dengan sendirinya.
Saya berwuduk, tidak ada niat kita untuk sholat sunat wuduk, maka kesunatan itu sudah hilang dengan sendirinya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka pendapat ulama itu bisa fil aqdai, dengan keringnya anggota wudhu. Kalau sudah kering anggota wudhu kita, belum pun panjang pasar, ya. Ini panas sekali hari, udah kering, begitu wudhu langsung kering, maka tidak sunat wudhu lagi. Paham? Itu sebagian pendapat. Kalau yang tadi sana kan panjang pasar, itu belum lama tadi berarti masih basah. Sama saja ini sebenarnya pendapat ini sama yang bijafil aqda ini dengan kering. Wakila, dan dikatakan orang bil hadasi, dengan sebab berhadas. Kalau pendapat kalau sudah berhadas, begitu kita berwuduk berhadas, maka sudah hilang kesunatan wuduk. Itu pendapat tapi kalau pendapat apa enggak, kalau berhadas maka berwuduk lagi kan. Sunat. Wa yaqra'una, dan membaca ya hal kadang sunat fil ula, pada rakaat yang pertama, fil awal rakaataihi, pada awal dua rakaatnya. Dia kan dua rakaat salat. Rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, setelah Fatihah itu dibaca walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah. Ini yang dibaca rupanya surah An-Nisa ayat 64. Berarti bisa hafal ini kan? Sedikit kan? Walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah. Dihafal itu. Wapisanyati, dan sabit pada yang kedua, rakaat kedua, wa may ya'mal su'au yazrimu nafsah ila rahimah. Itu dibaca. Ini salat sunat wudu, ternyata ayatnya ini yang kita baca rakaat pertama itu apa? Kuat lagi rakaat yang kedua, Jai. Wa may ya'mal au yazrim nafsa ila rahimah, itu dibaca. Jadi kalau yang nggak ada hafal kan biasa kita baca al-ikhlas, al-kafirun, al-ikhlas kan biasa itu. Yang nggak ada hafal biasa itu dibaca. Tapi yang bagusnya, yang sunnah, yang dibaca Rasul setelah wudhu ini ayatnya. Paham itu ya? Faidatun yahrumu tathuru bil masbari lisyarabi wa kaza bima'il. Coba